Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzo Lanzo dari kelompok 1. Saya Helia Meba Nurea dengan NPM 25733010. Nama saya Rizkia Ramadhani dengan NPM 25733029. Nama saya Ubaidillah Marasbi, NPM 25733033. Perkenalkan, nama saya Gluna Putri Widodo dengan NPM 25733003. Nama saya M. Alif Ali Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gelatinisasi pada pati. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian gelatinisasi, proses terjadinya, faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinisasi pada jenis pati, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gelatinisasi adalah proses perubahan granula pati akibat pemanasan dengan air. Ketika dipanaskan, granula pati menyerap air dan mengembang hingga struktur kristalnya rusak. Akibatnya, larutan menjadi lebih kental dan setelah didinginkan dapat membentuk gel. Proses ini sangat penting karena memengaruhi tekstur, kekentalan, dan kualitas produk pangan. Selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan proses terjadinya gelatinisasi. Kita masuk ke proses gelatinisasi. Gelatinisasi dimulai ketika pati dicampurkan dengan air. Saat dipanaskan, air masuk ke dalam granula pati sehingga granula mulai mengembang. Seiring meningkatnya suhu, ikatan hidrogen dalam granula melemah sehingga struktur kristalnya rusak. Pada tahap ini, sebagian molekul amilosa keluar dari granula dan menyebabkan larutan menjadi semakin kental. Ketika pemanasan selesai dan campuran didinginkan, pati akan membeku gel yang memiliki tekstur lebih padat. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi gelatinisasi. Yang pertama itu ada pemanasan. Pati mulai mengalami gelatinisasi pada suhu tertentu, sekitar 60-80 derajat Celcius, tergantung jenis patinya. Semakin mendekati suhu optimum, granula pati semakin mudah menyerap dan mengembang. Faktor yang kedua ada jumlah air yang digunakan. Air diperlukan agar granula pati dapat menyerap air dan mengembang. Jika air terlalu dikit, gelatinisasi tidak berlangsung sempurna. Jika cukup, pati akan mengembang dan membentuk gel. Faktor yang ketiga, lama pemanasan. Waktu pemanasan yang cukup membentuk granula pati mengembang secara maksimal, namun pemanasan yang terlalu lama dapat merusak struktur pati sehingga teksturnya menjadi terlalu lembek. Yang keempat, jenis pati. Setiap jenis pati memiliki kandungan amilosa dan amilopektin yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan suhu gelatinisasi, tingkat pengembangan, dan kekentalan yang dihasilkan juga berbeda. Faktor yang kelima yaitu ada kandungan gula, garam, atau lemak. Gula dan garam bersaing dengan pati dalam menyerap air sehingga proses gelatinisasi menjadi lebih lambat. Lembek dapat melapisi granula pati sehingga menghambat penyerapan air dan mengurangi pengembangan pati. Gelatinisasi pada berbagai jenis pati. Setiap jenis pati memiliki karakteristik gelatinisasi yang berbeda. Pati jagung memiliki suhu gelatinisasi sekitar 62-72 derajat Celcius dan menghasilkan tekstur yang cukup kental. Pati kentang memiliki granula yang lebih besar sehingga lebih cepat mengembang dan menghasilkan viskositas yang tinggi. Pati singkong atau tapioka menghasilkan tekstur bening, elastis, dan kenyal sehingga banyak digunakan pada pembuatan bakso, cilok, dan boba. Sedangkan pati beras memiliki suhu gelatinisasi sekitar 68-78 derajat Celcius dan banyak digunakan dalam pembuatan bubur maupun berbagai produk berbahan dasar beras. Gelatinisasi banyak dimanfaatkan dalam industri pangan maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya pada proses menanak nasi, pembuatan bubur, saus, puding, mie, bakso, dan berbagai produk olahan lainnya. Melalui proses gelatinisasi, makanan memperoleh tekstur yang lebih lembut, kenyal, dan mudah dicerna, sehingga meningkatkan kualitas produk pangan. Sebagai kesimpulannya, gelatinisasi ini merupakan suatu proses perubahan pati yang dipengaruhi oleh pemanasan air sehingga granula pati menyerap airnya, mengembang, dan terbentuklah tekstur seperti gel ataupun pasta. Suhu dan karakteristiknya juga setiap
jenis pati itu berbeda, jadi harus menyesuaikan sesuai produk apa yang akan dibuat.